Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Bu Guru harap kalian masih dalam keadaan sehat dan walafiat serta tetap semangat. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari salah satu teks yang berada di pelajaran bahasa Indonesia. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, simak video tersebut ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang yang namanya teks eksposisi. Kira-kira ada yang tahu apa itu teks eksposisi? Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat KBBI, eksposisi adalah suatu uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan, misalnya suatu karangan. Teks eksposisi bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan hal yang penting. Yang kedua, kita masuk kepada ciri teks eksposisi. Ciri teks eksposisi dibagi menjadi 5. Yang pertama, berisi uraian tentang pendapat gagasan atau keyakinan penulis terhadap suatu topik pada bidang tertentu. Yang kedua, uraian bersifat objektif dan benar-benar bertujuan menambah pengetahuan pembaca tanpa dilatar belakangi maksud dan tujuan tertentu. Yang ketiga, dilengkapi penjelas tambahan seperti gambar, angka, grafis, statistik, atau bagan sebagai ilustrasi. Yang keempat, menggali ide penulis melalui proses analisis dan sintesis. Dan ciri yang kelima, kalimat penutup ditandai dengan penegasan bukan berupa ajakan atau permintaan pendukung. Berikutnya, yang ketiga, unsur teks eksposisi. Unsur teks eksposisi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, judul, mengarahkan perhatian dan memaparkan isi teks cerita singkat kepada pembaca. Judul sering juga disebut kepala karangan. Yang kedua, tesis. Tesis berupa pernyataan atau gagasan penulis sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, argumen. Argumen berisi beberapa alasan pendukung untuk memperkuat pernyataan atau gagasan penulis. Untuk melengkapi informasi penulis dapat menambahkan gambar, grafik, diagram, atau fakta-fakta berupa data statistik dari sumber terpercaya agar pembaca benar-benar memperoleh pengetahuan yang bermanfaat.
Dan yang terakhir, simpulan. Simpulan memaparkan atau menegaskan ulang dari intisari teks. Jadikan membaca sebagai aktivitas sehari-hari agar wawasan pengetahuanmu semakin luas dan menjadi generasi masa depan yang kaya ilmu. Berikutnya, menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang pertama, pola pengembangan dan jenis paragraf teks eksposisi. Pola pengembangan paragraf teks eksposisi sangat ditentukan oleh alur pemikiran yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan teknik pengembangan, gagasan utama menjadi gagasan penjelas paragraf. Dalam teks eksposisi memiliki jenis pola pengembangan berikut. A. Pola paragraf umum khusus atau yang disebut dengan deduktif. Paragraf ini dikembangkan dengan memosisikan gagasan pada kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Kemudian diikuti beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Gagasan utama tersirat pada kalimat utama dengan ciri berupa pernyataan yang bersifat umum. Gagasan utama dikembangkan lebih lanjut ke dalam beberapa kalimat penjelas disertai fakta, bukti, atau contoh pendukung. B. Paragraf khusus umum atau yang biasa disebut dengan induktif. Paragraf ini dikembangkan dengan cara menguraikan data empiris berupa fakta, bukti, atau alasan sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf dan diakhiri kesimpulan berisi gagasan utama pada bagian akhir. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf ini dikembangkan dengan memosisikan gagasan utama pada kalimat utama di awal paragraf yang diikuti dengan beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Kemudian gagasan utama ditegaskan kembali pada akhir paragraf. Kita masuk yang kedua, langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Langkah yang pertama, perhatikan judul teks. Judul mewakili isi paragraf. Dengan memperhatikan dan memaknai judul, pembaca dapat mengetahui isi paragraf secara umum. Yang kedua, temukan gagasan utama setiap paragraf. Dalam teks eksposisi, setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang terletak di awal paragraf, deduktif, di akhir paragraf, induktif, atau di awal dan di akhir paragraf, campuran. Yang ketiga, rangkailah gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama setiap paragraf yang telah diidentifikasi dirangkai dalam kalimat yang ringkas dan sederhana, tetapi tidak mengubah makna dan isi teks tersebut. Alhamdulillah, itu tadi video pembelajaran teks eksposisi bagian 1. Bagaimana anak-anakku sekalian? Bu Guru harap kalian paham ya. Bu Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.